Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat dan semangat. Sahabat Seroja TV dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini Seroja TV hadir dari alam yang sangat indah. Tempat di mana kita bisa duduk tenang, menyimpan semua gejolak di pikiran, dan membiarkan hati yang berbicara. Tempat di mana tak ada tuntutan untuk selalu menjadi kuat, tidak ada perlombaan siapa yang harus paling sabar, dan tidak ada kewajiban untuk selalu baik-baik saja. Hari ini kita akan berbincang tentang topik yang sering datang tiba-tiba, mengganggu pikiran, membuat dada sesak, dan membuat kita bergelut dengan berbagai banyak pikiran. Itu kita sebut dengan kecemasan atau anxiety. Hari ini Seroja TV akan membahas tentang tema yang sekarang sedang banyak dibicarakan dan juga banyak dialami oleh banyak orang, yaitu dengan tema anxiety buster. Sebuah cara paling ringan dan solutif yang bisa dilakukan secara sederhana dalam mengatasi kecemasan yang biasa kita alami. Sahabat Seroja TV, untuk menemani obrolan hangat pada hari ini, saya ditemani oleh seorang narasumber yang inspiratif. Dia adalah Ibu Lisa Mulkin SC. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Umi, sehat? Alhamdulillah sehat, bahagia, dan sangat menyenangkan TIIS Seroja TV mengundang kita untuk bisa duduk berkesadaran ya di bawah pohon, di tengah gunung. Iya. Sepoi angin yang sepoi-sepoi enak banget ini suasana. Itu ada burung. Iya. Ini bisa sambil grounding kita ngobrolnya. Ini kita sambil grounding. Ada rumputnya hijau banget. Oke. Sahabat Seroja TV, Ibu Lisa Mulkin ini saya biasa memanggilnya Umi ya. Dan Ibu Lisa Mulkin ini adalah seorang ibu rumah tangga. Hal lain yang dilakukan lebih banyak aktivitas sosial ya Umi ya. Di antaranya mengelola TK Cakrawala di Makassar, kemudian aktif sebagai tim konselor juga aktif, dan pada pemberdayaan perempuan di Patiniah Nasional ya Umi ya. Nasional dan wilayah. Oke, sahabat Seroja TV, saya biasa memanggilnya Umi, izin ya Umi ya. Silahkan, dengan senang hati dipanggil Umi itu ya senang sih. Ini berarti kita teman-teman menganggap wah Umi itu ngemong, ya, memberikan memberikan kehangatan. Terima kasih. Hari ini spesial Seroja TV yang pertama sengaja mengambil tempat di alam karena tepat dan cocok sekali dengan tema yang akan kita angkat, yaitu tentang anxiety buster. Dan kami menghadirkan seorang sosok inspiratif. Ini dari ibu yang berpengalaman. Beliau pernah berada di tahap kecemasan, kemudian punya pengalaman bagaimana mengatasi kecemasan itu dengan cara yang bisa kita contoh nanti insya Allah. Sharing lah, semoga bisa jadi inspirasi juga bagi sahabat Seroja TV yang sedang mungkin punya persoalan yang sama. Jadi anxiety buster itu adalah cara mudah, ringan, dan solutif dalam menghadapi kecemasan, tidak dengan cara yang mahal, bukan dengan teknik yang sulit, tapi bisa kita lakukan sehari-hari dalam keseharian kita, baik dalam kesibukan atau mungkin dalam kondisi sedang tidak baik-baik saja, kesehatan sedang menurun, itu bisa dilakukan dengan cara yang mudah. Oke. Baik Umi nih, dari tentang anxiety. Apa sih anxiety menurut Umi? Kalau dari pengalaman saya ya, ini jadi anxiety itu adalah sebuah kondisi yang kita terlalu melihat segala sesuatunya itu secara berlebih, ketakutannya berlebih gitu ya. Kenapa ada ketakutan berlebih? Berarti ada ketakutan yang tidak berlebih. Karena memang takut itu penting juga sih untuk
menghindarkan kita dari kecerobohan. Tetapi ketika dia sudah berlebih, maka itu kan menjadi disorder ya. Betul. Mengganggulah kehidupan kita yang seharusnya kita bisa menjalaninya dengan biasa, dengan normal. Itu kita menjadi bertindak yang abnormal. Oke. Kita menjadi bertindak berlebihan. Begitulah efeknya yang saya rasakan ya. Karena ini saya bercerita pengalaman, saya tidak riset dan saya juga tidak melakukan riset lah. Sehingga ketika Soroja TV meminta untuk menjadi narasumber, saya bilang berbasis pengalaman saja. Karena memang saya I've been there, saya pernah mengalami anxiety itu, yang bagi orang mungkin lucu ya, kok bisa ya. Jadi anxiety saya itu misalnya salah satunya, saya takut berada di keramaian. Jadi ketika melihat suasana yang ramai, ada banyak orang, swalayan sih biasanya, itu saya tiba-tiba bisa mengalami panik, cemas gitu. Seakan-akan saya seperti akan kehabisan oksigen. Buat orang lain itu kan kok bisa ya, tapi ya terjadi lah. Bagi orang lain itu bisa terjadi. Contohnya saya. Gitu, kita garis bawahi ya, Umi ini bercerita berdasarkan pengalaman. Dan sahabat Soroja TV, pengalaman adalah guru yang terbaik. Betul. Insya Allah kita akan sharing dari pengalaman. Sukses story, justru sukses story itu berawal dari pengalaman. Dari pengalaman orang lain kita bisa belajar banyak hikmah. Tadi dibahas tentang pikiran yang berlebihan, atau kita sering mengenalnya overthinking. Overthinking itu kan bisa mempengaruhi perasaan. Dari mindset itu ya Umi ya, bisa mempengaruhi perasaan, kemudian mempengaruhi tindakan, akhirnya mempengaruhi kesehatan juga. Nah Umi, boleh dong cerita pada kami ketika Umi merasakan kecemasan, ketika tiba-tiba cemas, atau ada nggak suatu kejadian atau peristiwa yang Umi mengalami kecemasan itu, tapi kemudian Umi berpikir bahwa oh saya harus mengatasinya. Jadi awalnya saya malah tidak menyadari bahwa itu tuh sebenarnya sudah masuk dalam anxiety. Tidak sadar sama sekali, dan menganggap itu sebagai sebuah situasi yang mungkin semua orang mengalami itu. Ini adalah sebuah situasi yang biasa gitu ya. Sampai kemudian saya harus mondar-mandir ke rumah sakit, sedikit-sedikit masuk rumah sakit, ya sampai berlangganan dokter lah, berlangganan dokter, lalu rawat inap, sampai kemudian seorang kawan itu berkata seperti begini, Kak Lisa itu kenapa sih dikit-dikit sakit, masalahnya apa? Katanya begitu. Keuangan bagus, anak-anak sehat, rumah tangga oke, harmonis lah rumah tangga itu. Nah, ungkapan kawan itu kemudian yang membuat saya berpikir, ya itu kenapa sih? Saya kok mondar-mandir masuk rumah sakit? Apa yang membuat apa yang saya pikirkan? Nah, gitu. Jadi kadang-kadang ya kita butuh trigger dari orang lain, karena kita merasa bahwa ini adalah peristiwa yang biasa. Ini adalah peristiwa yang semua orang mengalami ini. Sampai kemudian ada orang lain yang kemudian menunjukkan kepada kita, apa sih, kenapa kamu bisa begitu? Nah, dari komentar kawan yang seperti itulah kemudian saya merenung, iya ya, ini ada apa sih dengan cara berpikir saya? Lalu kemudian saya menyadari, oh saya mengalami ini sebenarnya, mengalami anxiety, saya cemas gitu, mencemaskan sesuatu yang belum terjadi sebenarnya, belum terjadi. Tapi memang secara medis memang dokter menyimpulkan ya ada masalah dengan medis, tapi tidak seberapa. Begitu. Nah, karena faktor itulah yang kemudian membuat saya lebih belajar lagi tentang sebenarnya apa yang terjadi dengan saya, apa yang terjadi dengan pikiran-pikiran saya. Itulah awalnya TIS, sampai kemudian saya deep dive lah, lebih dalam mengenal diri saya dan pikiran-pikiran saya, yang membuat saya kemudian akhirnya hal itulah yang membuat saya mengalami progres, perbaikan, kualitas hidup yang menjadi lebih baik, saya lebih bahagia. Bahkan komentar anak-anak ya, Umi sekarang lebih sabar, katanya begitu, dan lebih sehat. Yang paling jelas kelihatan itu adalah
saya tidak lagi membangunkan mereka hanya untuk meminta air putih, air hangat karena saya merasa sakit gitu. Atau saya tidak lagi Ke rumah sakit sering-sering. atau tidak lagi ke rumah sakit, bukan lagi tidak sering. Jadi selama bertahun-tahun saya tidak lagi masuk rumah sakit. Gitu. Itu sih yang paling terasa ya di peningkatan kualitasnya. Biasanya putra saya yang kedua itu bisa loh dia jam, atau suami saya dia bisa itu jam 3 subuh harus ke apotek karena membeli harus mendapatkan obat buat saya karena obatnya habis dan saya butuh saat itu juga di dini hari itu. Jadi bisa jadi sebenarnya gangguan medisnya itu nggak parah sebenarnya, tapi ketika itu ada ditambah kecemasan itu memperparah kondisi fisik kita gitu. Jadi berarti mengatasi kecemasan itu penting sekali ya Umi ya. Jadi itu karena itulah yang terjadi pada saya. Artinya secara medis ini sangat bisa ditangani gitu. Tapi saya sakit berat gitu. Saya udah mau mati ini. Oke, jadi ini ada unsur kekuatan pikiran ya. Bagaimana pikiran itu bisa menguatkan kita atau justru melemahkan kita. Nah Umi, kan cemas itu suka datang tiba-tiba ya. Sebenarnya wajar nggak sih kalau kita merasa cemas? Atau cemas yang wajar itu yang seperti apa? Nah itu benar sekali. Jadi berpikir buruk atau cemas sebenarnya itu sesuatu yang sangat wajar. Justru kita harus punya pikiran itu. Kalau nggak kita bablas. Kita itu bakal nggak terkontrol. Misalnya ketika kita tidak membuat perhitungan-perhitungan, kita berjalan di jalan raya ya mungkin kita akan sembrono lah. Atau ketika misalkan kita tidak cemas dengan kesehatan kita, maka kita akan makan apa saja. Kita tidak melakukan atau menjalani pola hidup sehat. Tapi yang seperti tadi yang saya bilang, yang bermasalah itu ketika dia terus menerus kecemasan itu dipelihara dan lama. Di drama, apalagi pakai drama ya Umi. Sudah gitu terus menerus lagi. Jadi kalau misalkan berpikir cemasnya itu hanya sebentar, oh ya saya ada cemas begini nih, oke, saya akan melakukan ini. Itu positif. Betul. Tapi ketika cemas dan kita terkurung dalam kecemasan itu, tidak tahu mau melakukan apa, kita malah ceritanya itu kita dibajak lah oleh perasaan kita, ya sudah, pikiran. Maka kita akan mengalami kondisi yang tidak baik-baik saja. Artinya kualitas hidup kita itu akan menurun lah. Jadi sahabat Seroja TV, ini kita udah dapat beberapa poin nih dari Umi. Pertama, kendalikan pikiran, menyadari pikiran kita. Kemudian jangan biarkan kecemasan memperparah kondisi kita. Jadi yang awalnya sebenarnya sakit fisiknya itu tidak terlalu parah, tapi ditambah overthinking atau cemas yang berlebihan malah memperburuk kondisi kesehatan kita, baik fisik maupun mental terutama ya. Umi, tadi kan Umi cerita bagaimana Umi mengalami kecemasan dan itu mempengaruhi kesehatan Umi juga. Kualitas hidup lah. Betul, kualitas hidup. Nah Umi, bagaimana Umi mendapatkan titik perubahan dalam diri Umi sehingga Umi merasa bahwa Umi harus melakukan sesuatu. Betul. Jadi ketika kemudian saya yang keluar masuk rumah sakit itulah ya, lalu kemudian lebih mencoba tafakur gitu, ini apa sih sebenarnya yang terjadi. Lalu kemudian saya mencoba mengikuti sebuah metode supaya kita bisa menempatkan pikiran pada tempatnya, karena emang ngaruh banget pikiran kita itu ya. Saya sering mengatakan bahwa ternyata memang tubuh kita itu sangat tidak bisa membedakan gitu, apakah ini hanya dalam pikiran kejadiannya ataukah dia benar-benar terjadi. Tubuh kita bereaksinya sama, mengeluarkan kimiawi yang sama dengan kalau itu terjadi beneran di hadapan kita atau terjadinya hanya di sini. Ketika kita misalnya membayangkan
anak kita kecelakaan misalnya ya, kan nggak terjadi ya, tapi kita baru membayangkan anak kita kecelakaan, yang terjadi adalah jantung kita menjadi detaknya jadi lebih cepat, ya, ininya kita tegang, tensi naik lah. Pokoknya tubuh kemudian merespon itu. Apakah itu terjadi? Belum sebenarnya. Tapi ya begitulah, tubuh kita meresponnya secara sama. Ya. Luar biasanya tubuh itu. Artinya sebaliknya, ketika kita berada dalam kondisi yang sangat rileks, sangat tenang, maka tubuh kita secara otomatis juga akan memasuki situasi yang rileks, tenang gitu ya, damai. Jadi meskipun ya Teis, misalnya kita berada di lingkungan yang sebagus ini sekarang kita sedang dikelilingi oleh gunung loh. Ini di depan saya gunungnya indah sekali. Ini Bandung sedang sangat cerah sehingga gunung yang jauh di sana itu terlihat jelas. Pohon-pohon ini di sekeliling kita banyak pohon. Lalu tadi ada serangga, anginnya sepoi. Tapi kita tidak akan bisa merasakan nikmatnya ini ketika pikiran kita itu kemana-mana. Pikiran kita itu, aduh, jangan-jangan ini ya, jangan-jangan misalnya. Kita tidak akan bisa masuk dalam situasi yang damai, situasi yang tenang ketika ya pikiran kita berkeliaran. Nah, teknik yang saya ikuti waktu itu adalah bagaimana caranya supaya pikiran itu bisa kita kondisikan, kelola. Jadi kita bisa berada di sini dan kita betul-betul berada di sini. Pikiran kita menikmati. Wah, kita betul-betul menikmati situasinya, pemandangannya tuh ada yang lagi naik sepeda bahagia gitu ya. Karena kalau tidak seperti begitu, enggak, kita akan selamanya berada dalam derita gitu. Pikiran sendiri. Karena belum di rumah tadi saya matiin ini nggak ya? Di rumah tadi pintu sudah saya kunci nggak ya? Jangan-jangan kompor gas belum saya matiin misalnya gitu. Akhirnya angin yang nikmat ini, yang sejuk ini nggak bisa dinikmati. Jadi memang cara saya untuk kemudian bisa mengatasi, ada itu jatuh. Cara saya untuk bisa menikmati momen atau keluar dari situasi kemelut pikiran yang berlebih itu, kecemasan berlebih itu adalah saya harus belajar untuk mengkondisikan, menempatkan pikiran pada tempatnya. Saya harus menjadi tuan atas pikiran saya gitu, berkesadaran. Jadi saya mengakses pikiran hanya saat saya mau saja. Ketika saya tidak mau ya saya menikmati momen saat ini sekarang. Ya Allah. Jadi sahabat Roja TV itu rugi banget kalau kita tidak bisa menikmati apa yang ada di depan kita. Betul. Misalnya ada makanan enak, kalau pikiran lagi mumet, lagi cemas, ya yang seenak apapun makanannya jadi nggak nikmat. Betul sekali. Suasana alam tidak bisa kita rasakan kalau pikiran kita juga sedang cemas. Jadi penting banget dong Umi ya mengelola cemas itu. Mengelola pikiran. Karena sumbernya itu kan sebenarnya dari pikiran. Nah, pikiran cemas itu sebenarnya dari mana datangnya? Kan pertanyaannya begitu. Jadi kecemasan itu atau pikiran-pikiran kita yang takut akan hal-hal buruk yang terjadi nanti, yang belum terjadi, sebenarnya dia berasal dari ingatan-ingatan kita tentang di masa lalu. Jadi kita punya gudang data yang banyak menyimpan cerita tentang itu. Ya, trauma lah ya istilahnya, atau emosi-emosi yang kita simpan dan menjadi perbendaharaan data di kepala kita, itu yang kita akses terus menerus. Saya jadi teringat ini dengan pesan dari Yai Murta ya. Katanya salah satu yang membuat kita cemas adalah kita menyesali apa yang telah lalu, kemudian tidak menikmati apa yang sekarang kita lakukan, dan selalu mengkhawatirkan apa yang belum terjadi. Betul sekali. Tetapi benang merahnya itu kan lihat kan, benang merahnya itu jadi pikiran kita tentang masa depan itu core-nya ada di masa lalu itu. Jadi yang saya lakukan pada saat itu adalah satu, saya mengkondisikan pikiran saya, memahami bahwa oh ya itu sudah berlalu. Tetapi untuk bisa memahami itu sudah berlalu kan memang butuh praktek ya, karena pikiran kita itu kan dia di-filing oleh emosi ya. Jadi kita bisa mengingat peristiwa-peristiwa karena ada emosi kuat di dalamnya. Misalnya rasa gembira, rasa cinta, atau rasa benci, amarah.
kita mengingat peristiwa itu karena ada filing emosi itu. Nah, file itulah kemudian yang menjadi ingatan jangka panjang kita, ingatan yang sangat kuat, memori kan. Jadi yang saya lakukan pada saat itu adalah filing itu saya lepaskan. Memorinya tidak akan bisa saya hilang, tetapi emosi yang melekat pada memori itu, itulah yang saya rilis, yang saya kelola. Lalu ingatan itu hanya menjadi ingatan yang biasa. Jadi itu hanya sejarah yang tidak perlu kita artinya dramatisasi lagi. Iya, artinya sejarah itu sudah terjadi dan kita hanya mengingat lagi sejarah itu sebagai sesuatu yang biasa, sebagai sebuah peristiwa. Tidak ada lagi saya Emosi. suka dengan peristiwa ini, saya tidak suka dengan peristiwa ini. Karena kan memang gerak kehidupan kita itu kebanyakan memang digerakkan oleh suka dan tidak suka itu kan, motivasinya. Saya suka sama dia gitu, atau saya contoh paling sepele lah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ada orang yang suka kucing, ada yang wah lihat kucing sudah menjerit-jerit. Padahal kucing ya hanya seekor kucing begitu. Kenapa ada yang bisa menyukainya, ada yang menyayanginya, kenapa ada yang bisa menjerit-jerit melihat kucing? Kan seperti begitu. Jadi kalau apa ya, teman-teman Suraja TV mungkin mau lebih mendalami itu, coba aja tanya kenapa dia tidak suka kucing misalnya. Oh, ternyata dia punya pengalaman. Jadi saya pernah nanya nih ke seseorang yang dia kalau lihat kucing itu sudah menjerit-jerit, tidak tertolong gitu. Sementara anak saya yang ketiga tuh malah bilang begini, saya heran kok ada ya orang yang tidak suka kucing, kok ada yang bisa tidak gemes gitu lihat kucing, saking dia gemesnya sama kucing, seneng gitu kan. Nah, saya tanyalah pada orang itu, kenapa? Apa yang menakutkan dari kucing? Ternyata dia punya pengalaman masa kecil ketika dia lagi tidur siang, kakaknya itu melempar dia dengan kucing. Jadi kondisinya pas banget kan, dia lagi tertidur, kesadaran dia sedang dalam kondisi yang tidur gitu kan, tiba-tiba terbangun oleh kucing. Dengan segera takut pada kucing itu menjadi memori jangka panjang. Sampai sekarang di usia yang sudah tua gini. Itu peristiwa itu emang tidak bisa kita hilangkan. Tidak bisa. Tapi emosi kita, regulasi emosi. Jadi kita bisa membuat peristiwa bahwa saya dilempar kucing, saya diini kucing lah oleh kakak saya menjadi sebuah peristiwa biasa. Tidak lagi membuat kita harus mengangkat lagi ketika ada kucing, harus naik ke atas kursi gitu ketika melihat kucing. Gitu Bagi sebagian orang bisa jadi lucu, sesuatu yang lucu, karena katanya komedi itu adalah peristiwa plus masa lalu. Ketika sudah berlalu, waktu itu kita merasa itu sesuatu yang berat, begitu sudah berlalu dan kita sudah berhasil melewatinya. Kok bisa ya, lucu ya? Malah jadi lucu. Ya kayak saya lah Teis misalnya ya, kayak sekarang kalau dipikir-pikir mengalami ketakutan gitu di tengah orang banyak, kok bisa? Tapi it happen gitu. Sekarang sering mengikuti event-event yang banyak orang kan. Iya banyak orang. Nah Umi, bagi dong pada kita apa saja nih tips dari ini yang bisa kita lakukan secara sederhana dalam keseharian kita untuk meregulasi emosi, menenangkan pikiran supaya kita tidak cemas berlebihan lagi. Betul. Jadi di saya ya yang saya lakukan, awalnya saya ke dokter loh. Awalnya saya tuh ke psikiater juga. Dikasih lah obat antidepresan lah ya. Tapi saya minum obat antidepresan itu kok ya rasanya aneh gitu. Tidur enggak, bangun enggak. Aduh pokoknya rasanya tidak nyaman di badan. Akhirnya saya pikir udahlah saya mencoba hal yang lain. Waktu itu saya nulis, saya journaling. Apa sih ya saya journaling? Apa sih membuat kamu takut? Oh ya saya takut kalau saya mati nanti gimana? Emang ada apa dengan kematian? Saya bertanya terus pada diri saya melalui journaling itu. Jadi satu saya melakukan journaling, lalu kedua saya melakukan meditasi. Jadi meditasi itu membantu saya membantu saya untuk seperti main layang-layang dengan pikiran lah. Membuat saya membuat saya sadar dengan lintasan-lintasan pikiran. Jadi begitu sadar dengan oh ya ada pikiran ini, oke. Nah itu saya melakukan meditasi untuk membantu saya itu ya. Lalu yang ketiga saya juga melakukan ini
metode emotional freedom technique itu. Jadi peristiwa-peristiwa yang traumatis yang pernah saya alami dulu, saya lepaskan dengan metode emotional freedom technique itu. Jadi memang ada caranya. Mungkin teman-teman Saroja TV sudah pernah dengar, atau kalau ingin tahu lebih banyak sih di internet, di YouTube banyak, di internet banyak sekarang tersedia metode itu. Intinya sebenarnya konsistensi, melakukannya secara konsisten, karena pengetahuan saja kan tidak cukup untuk membantu kita. Jadi pengetahuan itu harus membantu kita memang untuk menjalani hidup yang lebih berkualitas lah. Gitu guys. Wah, sahabat Saroja TV itu udah dapat tips banyak nih, diantaranya journaling, kemudian meditasi, kemudian emotional freedom, dan melakukannya dengan konsisten. Nah sekarang ini ibu-ibu kita nih, saya juga kadang sering merasa bahwa mungkin kalau lagi stres perlu healing ya. Bagaimana pendapat Umi nih? Bagaimana dengan orang-orang yang mengalihkan atau berusaha untuk menghilangkan rasa stres, cemas, kelelahan, kemana gitu healing? Ya kadang-kadang kita mungkin mengistilahkannya me time ya. Me time itu aku mau me time deh ke mall apa ke pantai apa gimana. Nggak apa-apa, itu juga bagus. Hanya saja itu kayak memberikan kita paracetamol sebentar lah. Jadi healing itu memberikan kita paracetamol sebentar. Begitu kita kembali ke kehidupan yang realitanya, kan kita ini lagi ya, kita terbebani lagi kembali. Jadi buat saya sih, yang saya maksud dengan me time itu adalah benar-benar me time, mengenali diri, emosi yang muncul, ini pikiran-pikiran apa yang sedang banyak berkecamuk, itu me time ya. Saya melakukan me time seperti begitu. Jadi tidak harus ke gunung dan lain sebagainya, nggak apa-apa juga sih kalau mau. Bisa dilakukan di kamar. Bisa dilakukan di kamar, di waktu-waktu yang hening. Kita kan masing-masing punya waktu-waktu hening ya. Kalau misalkan Rasulullah mengatakan waktu hening yang baik itu jam 3 malam, yang sanggup silahkan. Ya seperti itu sih. Jadi banyak me time lah, meluangkan waktu dengan diri sendiri. Nah itu penting banget ya Umi, karena kan para ibu rumah tangga ataupun yang karir, anak-anak yang lagi kuliah, sekolah, kadang merasa bahwa kita tuh kalau emang harus healing kan pertama biaya, kemudian waktu. Jadi kita perlu cara-cara yang murah, sederhana, dan bisa dilakukan kapanpun dimanapun. Nah tadi seperti me time ini, seperti apa Umi boleh kasih contoh sama sahabat Saroja TV? Contoh bagaimana meregulasi emosi. Me time misalnya kalau di kamar, apa yang harus dikondisikan, apakah anak-anak harus kemana dulu, atau kita beneran harus dalam keadaan sendiri, atau sebenarnya di tengah keramaian kita bisa me time. Kalau buat saya awalnya saya butuh waktu yang sendiri ya, awalnya. Tapi nanti kalau sudah sering melakukan itu, bahkan di tempat ramai pun bisa. Tapi di pengalaman saya butuh waktu yang betul-betul sendiri. Itu bisa di kamar sih, di kamar bisa. Pokoknya suasana rumah lagi tenang. Mungkin memang buat ibu-ibu muda yang anak-anaknya masih kecil-kecil agak sulit ya. Ya bisanya mungkin tengah malam atau mungkin masuk kamar mandi pun bisa. Tapi buat yang punya anak-anak kecil, di kamar mandi pun juga kita dicariin ya kadang-kadang. Dan gitu. khawatir kalau kita kelamaan di kamar mandi misalnya. Jadi nambah cemas. Jadi di pengalaman saya, karena saya mengalami fase ini sesudah mereka mulai dewasa ya, itu jadi saya bisa mengatur waktu misalnya di kamar. Jadi di kamar saya melakukan tafakur gitu ya. Ketika saya melakukan tafakur, berapa menit? gantung sih. Saya kadang-kadang bisa 1 jam. Oh, lama juga. Lama. Ya, saya kayaknya harus dilatih 15 menit. Ya, awalnya bisa 10 menit, 15 menit. Jadi tafakur itu memang pembiasaannya jangan ekstrim dengan segera 1 jam. Saya mengatakan 1 jam itu sesudah saya mengalami yang 10 menit, 15 menit gitu ya. Jadi tidak seketika 1 jam. Betul. Jadi sebenarnya ini metodenya sederhana. Ya, tafakur yang saya maksud itu adalah pertama, kita menyadari bahwa
oh pikiran kita ini benar-benar lompat ke sana kemari nih. Pikiran kita sedang berkeliaran, dan tarik nafas itu adalah cara untuk membuat pikiran kita lebih melambat. Coba aja praktek di rumah ya, tarik nafas lambat, panjang, pelan. Dengan segera pikiran kita juga akan melambat. Nah, lalu sesudah itu kan ketika kita misalnya melakukan duduk hening dan bernafas saja, itu bisa memori muncul, memori tidak nyaman atau memori nyaman muncul, tangkap dia. Ini metode saya ya, memorinya tangkap, tulis, lalu kalau mau saat itu melakukan metode emotional freedom technique, tapping itu, jadi EFT itu adalah sebuah metode tapping yang peristiwa yang tidak menyenangkan yang terjadi dalam hidup kita, itu kita rilis. Saya teringat ini waktu itu saya tengah pandemi, Umi ada di Makassar. Iya betul. Kemudian kita video call, Umi mengajarkan saya teknik apa Umi sama sahabat sahabat itu teknik tapping ya. Mungkin contohnya nih Umi, ketika ibu-ibu biasanya cemas kalau kurang uang, bisa nggak di tapping? Kurang uang, cemasnya kurang uang. Maksudnya gini, kita kadang merasa bahwa kondisi keuangan kita sedang tidak stabil. Coba Umi gimana tapping? Oh ya, jadi kan sebenarnya ketika kita mengalami kondisi finansial yang tidak cukup, yang harus kita cari akarnya itu kan sebenarnya penerimaan pertama ya. Cukup dan tidak cukup kan memang itu masalah kemampuan kita untuk mengelola kebutuhan dan keinginan. Ya ini masalah hampir semua, kebanyakan kita lah ya. Jadi tappingnya adalah misalnya sekarang perasaannya apa, cemasnya itu misalnya begini, aduh nanti kalau misalkan begini, jadi beri nama dulu emosinya. Emosi apa sih yang dominan? Takut atas apa? Masa depan misalnya, nggak bisa beli ini, takut kalau anak saya sakit saya nggak punya duit misalnya apa? Misalnya yaitu takut nggak cukup. Ya nggak cukup misalnya kebutuhan sehari-hari. Oke, misalkan kita takut bahwa uang yang kita miliki ini tidak cukup mencukupi kebutuhan sehari-hari. Oke. Kita boleh rasa takutnya ya yang di ini. Jadi kita menyasar emosi loh ya. Jadi kita menyasar emosinya sambil ketuk di sini di dada. Walaupun saat ini saya merasa takut, saya merasa cemas akan kehidupan saya karena finansial saya yang saya merasa tidak cukup. Ada kekhawatiran bahwa saya tidak sanggup memprovide gitu ya kebutuhan anak-anak misalnya. Ada perasaan takut yang terjadi saat ini dan memenuhi dada saya, kayak curhat lah seperti biasa. Saya takut nanti misalnya anak-anak butuh ini dan saya tidak memiliki dana yang cukup untuk ini dan itu, curhat. Walaupun begitu, saya menerima, jadi terima dulu perasaan takutnya. Saya menerima perasaan takut saya menerima perasaan cemas saya. Saya menyadari bahwa perasaan takut saya ini sedang memenuhi dada saya misalnya. Walaupun begitu, saya memilih untuk tetap tenang. Terus ya titik-titik tapping itu karena di tubuh kita itu titik-titik emosi, titik-titik energi itu ada. Walaupun begitu, saya memilih untuk tetap tenang di titik ini. Saya memilih untuk tetap tenang dan saya yakin saya bisa berpikir dengan rileks untuk memikirkan langkah-langkah selanjutnya yang bisa saya ambil untuk lebih membuka rezeki saya. Dan saya percaya bahwa Allah tidak memberikan saya sebuah situasi yang tidak mampu saya kendalikan atau atasi. Lalu yang ketiga itu berdoa, ya Allah, Engkau Maha Pengasih, Engkau Maha Penyayang, Engkau Maha Pemberi rezeki, Engkau Maha tempat bersandar satu-satunya. Kusandarkan segala kebutuhanku hanya padamu. Oke, Umi, terima kasih banyak sudah sharing kepada sahabat Seroja TV. Sama-sama. Alam ini memanjakan kita, Umi, Betul sehingga sekali. kita terlena dan lupa waktu.
Tidak terasa sudah sampai pada penghujung waktu. Terima kasih Umi telah sharing kepada sahabat Seroja TV tentang bagaimana kita tips ringan, ringan ketika bagaimana kita mengatasi menghadapi kecemasan. Betul. Terima kasih juga kru Seroja TV sudah mengundang saya, memberikan saya kesempatan untuk berbagi pengalaman yang saya lalui, dan semoga pengalaman saya itu bisa menjadi inspirasi juga bagi teman-teman di luar sana yang mengalami hal yang sama, karena sangat tidak enak dan itu mengganggulah kualitas hidup kita. Baik Umi, terima kasih banyak. Saya ingin menutupnya dengan sebuah hikmah dari Nahjul Balaghah. Mangza hidapi dunia istihana bil musibah. Barang siapa yang juhud pada dunia, ia akan memandang ringan berbagai masalah. Sahabat Seroja TV, mari kita sama-sama menyimak apa yang sudah disampaikan oleh Umi Lisa. Kemudian kita juga mengambil hikmah dan belajar dari pengalaman Umi Lisa, dan kita sama-sama melakukan regulasi emosi, menenangkan pikiran, sehingga setiap kecemasan yang datang tiba-tiba kita selalu bisa mengatasinya dan menghadapinya. Lakukan dengan konsisten. Lakukan dengan konsisten, akan kita terhindar dari kecemasan yang berlebihan. Oke sahabat Seroja TV, terima kasih telah menyimak obrolan hangat kita pada hari ini. Jika hari ini sahabat Seroja TV belum merasa tenang, jangan cemas, karena ingatlah kita ini tidak lemah, hanya butuh waktu untuk diam sejenak. Cemas bukan lawan, ia hanya sebuah insting bahwa kita sedang perlu disayang. Pilihlah cara yang tepat. Pulih bukan tentang kecepatan, tapi tentang keberanian untuk melangkah, melakukan perubahan. Mari bangkit bersama, saling menjaga, saling mengingatkan, karena tenang bisa diciptakan dan harapan selalu punya cara untuk datang. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas kekurangan. Kami undur diri. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.